Ya baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam BFC Duel. Dan kali ini kita akan menyaksikan pertarungan kedua dari Mixed Martial Art kelas 60-60 kg antara Sahrul Ramadan dan juga Sahrul Halim dari Bandung Fighting Club dan juga UGR Fighting Club. Dua-duanya bernama Sahrul, kita lihat siapa yang terbaik. Dan saya masih bersama dengan Jesse di sini. Ini ada dua nih, Jesse dan Sahrul. Sahrul dan Sahrul. Ini akan menjadi pertarungan sangat menarik. Tapi kalau kita lihat di sini sekali lagi regulasi ya, regulasi bagaimana harus tetap patuhi dengan sangat ketat. Dan kalau kita lihat di pertarungan ini di MMA atau Mixed Martial Art, tentunya ada hal yang menarik untuk Anda bahas ketika pertarungan ini berbeda dengan kickboxing. Jadi gini, khusus pertandingan ini ya, Bung Didan. Jadi Sahrul 1 dan Sahrul 2 ini merupakan atlet yang benar-benar baru. Jadi ini pertandingan pertama mereka betul-betul di MMA. Oke, dengan usia 23 tahun dan juga 19 tahun, ini atlet yang sangat baru, pertarungan pertama. Dan kelebihan dari kedua orang ini apa yang Anda lihat? Kemauan yang tinggi, semangat waktu mengikuti latihan yang tinggi, dan bakat. Kalau untuk Sahrul Ramadan ini bahkan baru 6 bulan dia latihan bela diri. Oke, bisa harus seperti itu ya? Bisa. Bisa ya? Iya, dedikasi. Betul, latihan yang paling berat sebetulnya apa sih yang Anda lakoni ketika untuk Mixed Martial Art? Lari ya. Oke, lari yang paling berat. Lari yang melatih fisik sangat berat. Dan untuk teknik yang lain, tendangan, pukulan, ini ada teknik-teknik tersendiri? Itu sih standar ya, practice makes perfect gitu. Kalau kita melakukannya dengan senang, nggak berat. Lari yang mengalahkan diri sendiri, untuk lari itu yang berat. Untuk lari itu kan untuk meningkatkan VO2 max, kapasitas maksimum paru-paru. Betul. Jadi gas kita tuh kuat, bisa full round bertanding. Itu yang paling berat. VO2 max yang paling krusial tentunya ya, karena memang stamina sangat diutamakan dalam pertarungan kali ini. Kita lihat juga di pertarungan pertama tadi bagaimana kedua petarung ini juga harus memiliki stamina yang baik, karena serangan demi serangan 3 menit itu waktu yang lama ya. Ini 5 menit kalau memang. Kalau ini 5 menit ya, lebih lama lagi dan juga lebih memiliki hal yang jauh lebih krusial tentunya. Dan untuk Sahrul Ramadan ini kabarnya juga petarung ini adalah bisa dikatakan juga seorang korps ya, seorang dari anggota korps dan juga pasukan. Ini menarik sekali. Iya, karena di MMA ini merupakan bela diri seluruh lapisan. Jadi dari kesatuan-kesatuan militer yang ada di Indonesia juga sudah mulai mengirimkan anggotanya untuk berlatih MMA. Oke, luar biasa ya. Segera kita akan menyaksikan pertarungan dari MMA 60-65 kg antara Sahrul Ramadan dari Bandung Fighting Club dan juga Sahrul Halim dari UGR Fighting Club Garut ya, kalau UGR kalau kita lihat. Dan ini adalah kita lihat bagaimana Sahrul Ramadan tentunya. Kita lihat intensitas di wajahnya udah mulai tegang, Bung. Iya. Dan ini kalau kita lihat pertarungan pertama kedua petarung, dan di sini juga kita tahu bahwa kembali lagi Sahrul Ramadan dari Bandung Fighting Club yang dikatakan juga selain Lido Aji merupakan sasana yang besar ya, terbesar kalau bisa dikatakan. Betul. Nah, untuk para first timer ini, yaitu atlet-atlet yang baru pertama kali turun, harus sangat diperhatikan. Biasanya adrenalin mereka take over mereka punya ini di awal-awal ya. Iya, mereka jadi tidak mendengar instruksi atau gugup, itu pasti akan terjadi, Bung. Iya, ketenangan yang berbeda dengan petarung-petarung belum yang ada tenang, jauh lebih senior tentunya. Dan kita lihat ronde pertama akan segera dimulai 5 menit per ronde, 23 dan 19 tahun. Perbedaan antara Sahrul Ramadan dan juga Sahrul Halim atau Sahrul 1, Sahrul 2. Kita lihat 170 cm berbanding 168 cm. Dan kita lihat juga kedua petarung lagi-lagi ditekankan oleh kami bahwa ini adalah pertarungan pertama mereka. Betul. Ya, pertarungan akan segera dimulai. Kita lihat di sini ada pengarahan sedang diberikan untuk memastikan bahwa mereka mengingat seluruh peraturan yang sudah diberikan pada technical meeting. Betul. Ya, akan segera dimulai. Kita segera akan menyaksikan pertarungannya dari MMA 60-65 kg. Ya, sudah memeriksa kesiapan para ofisial dan pertarungan akan segera dimulai dan sudah dimulai. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh kedua petarung ini. Cepat sekali tadi kita lihat. Sahrul Halim menolak melakukan touch glove. Iya, low kick. Pam. Terbuka. Bam! Satu pukulan keras ke rahang dan dipisah akhirnya kita lihat. Bagaimana kita lihat Sahrul Halim yang unconscious ya di sini. Iya, kaku badannya. Iya, ikatan emosi dari petarung yang baru pertama dimulai susah untuk dipisahkan. Kita lihat. Ini apa yang terjadi, Bung Jesse? Ini kalau pukulan langsung menghantam ke pusat keseimbangan di dagu, Bung, ini akan terjadi. Jadi ini reaksi normal badan. Betul, kita lihat harus ditenangkan Sahrul Ramadan. Karena sekali lagi yang Anda katakan adrenalin sangat tinggi. Adrenalin takes over. Jadi kalau nggak mereka terlalu emosi, mereka kan terlalu tidak bisa bergerak. Betul. Ini kalau tidak dipisah ceritanya bisa gawat ya. Kita lihat pukulan keras, low kick, long hook seperti yang dijatuhkan long hook kanan. Ya, ketika tidak terbuka sekali.
Tam ke arah Dagu tepat. Betul. Keras sekali terjatuh dan di sini langsung menyerang mencoba tadi Sahrul Ramadan. Sahrul Ramadan. Langsung dipisah dengan cepat, masih berusaha untuk memukul dan itu akan menjadi sangat berbahaya. Dan ini tentunya juga diberikan sebuah treatment agar tersadar ya. Apakah ini karena mereka baru pertama kali melakukan pertarungan ini dan akhirnya Sahrul Halim tidak siap untuk mengalami kondisi seperti ini? Enggak, jadi kondisi kehilangan kesadaran seperti ini bisa dialami oleh siapapun, Bung. Ya. Kalau memang pukulan yang telak mengenai pusat keseimbangan di dagu. Betul. Di dagu. Jadi seluruh pukulan memang diarahkan ke dagu. Ya, kita lihat ada sedikit tekanan di dada. Itu tujuannya untuk apa, Bung, sebetulnya? Nah, kita lihat udah lidahnya udah keluar, berarti udah aman. Udah aman ya, untuk mendapatkan tekanan oksigen, jadi kehangatan kan. Jadi takut yang dikhawatirkan ialah jantung berhenti berdetak kan. Tapi itu ini kan itu dokter kita lihat kan, dokter combat yang melakukan pertolongan pertama. Jadi memang ini sudah merupakan standar yang berlaku. Jadi selama jantung tidak berhenti berdetak, tidak ada bahaya yang dan mendapatkan oksigen tentunya juga sekali lagi dan sudah tersadar seperti ini tentunya sudah sadar. Tadi kita lihat lidahnya sudah keluar, jadi kesadarannya sudah balik. Tinggal nanti harus dicek apakah dia ingat apakah terjadi kehilangan memori pendek, short memory loss. Jadi ditanya tanggal berapa, kamu lagi di acara apa, itu standarnya. Ya. Dan kita lihat di sini sudah mulai menjawab pertanyaan dari dokter tentunya. Iya, ini angka berapa, ada pertanyaan ya. Itulah SOP yang harus dipatuhi ya. Dan kita lihat di sini adalah kelanjutan dari petarung ini, Bung. Ini apakah ada sebuah regulasi yang mengharuskan petarung ini tidak bertanding selama berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Jadi kalau terkena KO di kepala, ini kan KO di kepala nih hitungannya, KO head, itu 60 hari tidak boleh melakukan olahraga. Sebenarnya bukan hanya tidak boleh bertanding, tidak boleh melakukan latihan yang untuk kemungkinan mengenai pukulan ke arah kepala. Ya, kita lihat head punches satu saja, tapi KO. Langsung KO. Ini adalah satu hal yang sering kita lihat juga di petarung-petarung dunia, bagaimana mereka bahkan baru memulai dengan 1 kali pukulan selesai sudah ya. Dan untuk Sahrul Ramadan ini adalah kemenangan pertama dia dari pertarungan pertama, sementara untuk Sahrul Halim kekalahan pertama langsung KO tentunya di pertarungan pertama. Kita lihat kesigapan panitia juga dokter langsung ke arah Sahrul Halim untuk menjaga seluruh keadaannya baik-baik saja. Iya. Bisa mematikan, Bung, di situ ya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, Bung, karena memar otak yang dialami juga minimum dari kalau 1 pukulan begitu. Ya, kita lihat bendera yang di Pas Pampres tim ya, ini sangat luar biasa memang membawa atau mengusung Korps Pas Pampres dan mendapatkan medali di pertarungan pertama mereka dan wow, ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Yang sangat luar biasa. Mengingat tugas mereka yang juga luar biasa ya. Iya, mengerikan ya. Dan tentunya juga dengan keadaan seperti itu, Sahrul Ramadan ini apakah memiliki potensi yang bagus sebetulnya yang Anda lihat di baru 6 bulan ya? Iya, 6 bulan latihan, fisik kuat sekali, bakat pukulan. Kan dan waktu mereka melakukan TC juga banyak orang yang sudah menjadi korban dari longkuk kanannya. Iya. Dan kalau Anda lihat dari petarung seperti Sahrul Halim yang terjatuh tadi dan unconscious dan cukup lama ya kalau kita lihat untuk mendapatkan kesadaran. Ini ada tips-tips terpenting bagi petarung-petarung utama atau pertama mereka ketika mencoba untuk bertarung di kelas mixed martial arts. Tipsnya paling mudah satu, chin down, hands up. Jadi dagu itu ke bawah, tangan ke atas. Tadi tidak terlihat di Sahrul dua. Tangannya di bawah. Tangannya di bawah ya. Karena kalau satu pukulannya rempet aja ke arah dagu, ya akibatnya seperti tadi, Bung. Betul. Bisa Anda gambarkan bobot pukulan yang dimiliki oleh para petarung MMA seperti tadi itu seperti apa sih? Kalau pernah Anda terpukul, pasti ada juga pernah terpukul. Ini buka aib nih. Anda juga pernah terpukul seperti itu ya. Ini bobotnya seperti apa yang tidak terbayang? Jadi bukan bobot beratnya yang menimpa. Jadi karena kecepatannya, benturannya cepat sekali. Terus tidak ada tahanan dari otot belakang leher kita. Jadi kepala kita tuh tergoncang dengan cepat, kencang sekali, jatuh kita. Dan bisa kita tidak tahu bahwa kita sedang ngapain ya? Dan pukulan yang berbahaya, Bung. Pukulan yang berbahaya ialah pukulan yang kita nggak tahu kapan datangnya. Jadi kalau kita lihat biasanya pukul-pukulan seperti tadi di pertandingan pertama, mereka saling melihat pukulan, nggak ada yang KO. Tapi ini begitu pukulan dari luar, dia nggak lihat arah pukulan, kayak blank. Anda pernah merasakannya? Alhamdulillah belum. Tapi mukul orang sering ya kalau kita lihat. Ada latihan khusus barangkali untuk memperkuat leher? Dagu enggak ya? Dagu enggak ya? Karena itu ini manusia ya. Titik lemah manusia. Titik lemah manusia. Mike Tyson legenda tinju pun KO oleh James Buster Douglas ya. Itu di ronde ke-10 ya. Saya ingat sekali di antara rahang sini ya. Itu yang membuat dia menjadi blank untuk kesekian waktu. Tapi recovery yang dilakukan itu biasanya juga cepat. Cepat. Dan juga
damage ke otak itu minimal. Jadi kan kalau kita menerima pukulan, itu kan kepala kita tuh bergetar. Iya. Nah, kalau pukulan kumulatif, semakin banyak getaran, otak kita semakin memar. Ini secara kedokteran, Bu. Itu yang berbahaya. Tapi ini karena pukulannya sekali, yang kena tuh titik keseimbangan, dia pingsan. Selesai. Ya. Yang lebih berbahaya justru pukulan akumulatif tadi, yang sangat sering terjadi dan kita bisa lihat di petinju atau petarung ketika akhir dari karirnya itu mengalami banyak gangguan. Ya, dan ya sebenarnya kalau mereka disiplin melakukan istirahat 60 hari yang seperti yang dianjurkan oleh Bopi, itu memar yang terjadi sudah hilang, Bung. Oke. Iya. Ya, memar yang Anda juga sudah tidak terlihat. Setelah ini nanti saya akan bahas juga kira-kira latihannya seperti apa sih untuk menjadi atlet atau menjadi petarung-petarung di BFC Duel. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.